Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Rizky Nurabi Ramadanti beserta teman-teman saya yaitu Siti Amanah, kemudian ada Intan Ali Firdaus dan Ayudhya Kaya Tristanti, kemudian ada Wanda Hermawan akan mempresentasikan perancangan sistem informasi pemesanan dan pelaporan e-Warnas atau warung nasi berbasis web dengan studi kasus kedai nasi rest area 62 Cikampek. Kemudian materi pertama yang akan dipaparkan oleh Wanda Hermawan. Kepada Wanda Hermawan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi untuk mengatasi tantangan operasional di e-Warnas ini atau warung nasi. Warung nasi yang mengalami kesulitan dalam mengelola pesanan secara efisien dan menghasilkan laporan bisnis yang akurat. Masalah utama yang dihadapi meliputi penginputan data pesanan manual, integrasi sistem pemesanan dengan kasir yang tidak optimal, serta kurangnya laporan otomatis yang jelas. Lanjut, di sini ada rumusan masalah sama tujuan penelitiannya. Untuk rumusan masalahnya yang pertama, mengapa banyak warung nasi yang masih menghadapi tantangan dalam mengelola pesanan pelanggan secara efisien dan menghasilkan laporan bisnis yang akurat. Terus yang kedua, upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, untuk tujuan penelitiannya, berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini dalam merancang sistem pemesanan aplikasi berbasis web untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan proses pemesanan warung nasi, serta memberikan beberapa manfaat baik untuk perusahaan maupun pelanggan. Lanjut, di sini ada metode penelitiannya. Di sini yang pertama ada lokasi penelitian. Pada penelitian ini kami mengambil studi kasus di kedai nasi Teh Siti yang beralamat di rest area 62 Cikampek. Metode pengumpulan datanya di sini ada dua. Ada metode pengamatan langsung atau observation. Terus ada metode studi pustaka. Untuk deskripsi produk atau servisnya itu ada tiga. Penginputan otomatis, integrasi dengan sistem kasir, pelaporan otomatis. Untuk lanjutannya, keuntungan yang diharapkan. Kalau dari sisi pelanggan itu untuk mempermudah pemesanan tempat atau meminimalisir antrian. Terus dari sisi admin owner itu ada untuk mempermudah monitoring penjualan dan persediaan pada masing-masing kedai. Terus meminimalisir adanya kecurangan. Terus dari sisi penanggung jawab warung atau pegawai itu untuk untuk mempermudah menyerahkan penjualan dan persediaan pada masing-masing kedai. Setelah itu mempermudah dalam mengetahui informasi penambahan produk baru. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai perencanaan aktivitas global. Di sini ada beberapa perencanaan aktivitas global, yaitu yang pertama di deskripsi ada studi kelayakan proyek, di mana jumlah harinya kita ada 5 hari, kemudian estimasi biayanya ada di 4 juta, kemudian identifikasi kebutuhan pengguna di 7 hari, kemudian biayanya 3 juta, dan penyusunan rencana proyek di 10 hari, kemudian dengan biaya 3 juta, kemudian ada analisa persyaratan di mana di mana jumlah harinya 8 hari dan estimasi biayanya 15 juta. Kemudian ada perencanaan sistem di mana harinya 10 hari dan 20 juta untuk biaya. Ada rencana pengembangan 7 hari dan biayanya 3 juta. Kemudian ada penyusunan manajemen proyek 5 hari dan biayanya 3 juta. Evaluasi resiko 5 hari 5 juta. Kemudian Pak rencana pengujian 7 hari 15 juta. Dan kemudian persiapan pengembangan di 5 hari dan di 20 juta. Baik, kemudian di sini ada analisa berjalan, di mana ada 3 aktor, ada pelanggan, pegawai, dan owner, di mana sebelumnya itu pelanggan datang memesan makanan secara langsung. Kemudian pegawai mencatat pesanan makanan.
dan memverifikasi pesanan. Jika sudah benar, maka pelanggan akan melakukan pembayaran. Jika tidak, maka akan mencatat pesanan ulang. Kemudian, jika sudah benar dan melakukan pembayaran, kemudian pegawai menerima pembayaran dan memberikan nomor meja. Kemudian menerima antrian meja dan membuat pesanan makanan untuk pelanggan dan pelanggan menunggu pesanan makanan, kemudian pegawai memberikan pesanan makanan dan pelanggan menerima pesanan makanan. Kemudian di sini setelah transaksi selesai, owner menerima laporan penjualan. Kemudian selesai. Lanjut, di sini ada analisa kebutuhan sistem berjalan. Di sini seperti sebelumnya ada 3 aktor di mana pelanggan itu bisa mereservasi meja, memilih pesanan makanan, kemudian bisa membayar pesanan. Kemudian untuk usulannya di sini, pegawai itu dapat mengelola pesanan, mengelola akses meja, mengelola data pembayaran, mengelola data mencetak invoice, kemudian memverifikasi makanan. Di sini owner dan pegawai itu melakukan login. Kemudian di sini juga owner dapat mengelola data pembayaran dan bisa mengedit, menambahkan, menghapus untuk mengelola data pegawai. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh Intan Alifirdaus. Baik, saya akan meneruskan bahwa undang membuka lalu sistem melakukan keamanan dan undang bisa usahawan dan pastikan. Lalu sistem melaksanakan apa yang sampai 10. Lalu sistem menambahkan melakukan lanjut. Lalu sini ada umum kolom pegawai. Owner memilih nama pegawai, lalu sistem menampilkan halaman data pegawai, dan owner memilih data pegawai yang dicari. Sistem menampilkan data pegawai yang dicari, dan owner di sini bisa memilih unit, hapus, lalu tampil. Jika sudah selesai, maka sistem akan berhasil menampilkan data pegawai, dan owner memilih data pegawai, lalu sistem menampilkan memilih nama pegawai. Di sini ada pegawai login. Pegawai membuka website, lalu sistem menampilkan halaman login, lalu pegawai mengisi username dan password, dan sistem memverifikasi password, yes atau no. Lalu setelah selesai, maka sistem akan menampilkan menu utama. Lalu di sini ada pegawai membuka halaman menu, lalu sistem menampilkan halaman menu dengan pegawai bisa menambahkan menu. Lalu sistem menambahkan halaman untuk menu. Dari sisi pegawai mengikut menu ya atau tidak. Hanya maka sistem langsung menyimpan menu dan menampilkan hasil menu. Lalu di sini ada pegawai pengolah transaksi. Pegawai membuka halaman transaksi, lalu sistem menampilkan halaman transaksi dan pegawai menambahkan transaksi. Lanjut, sistem bisa menampilkan halaman transaksi. Lalu pegawai mengganti transaksi ya atau tidak. Sehingga maka sistem akan menemukan transaksi dan menampilkan hasil transaksi. Terakhir, di sini ada pegawai memilih menu. Pegawai memilih menu makanan lalu memasukkannya ke keranjang. Di sistem akan menampilkan halaman keranjang, hapus, update, atau gambar. Selesai. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti Amanah. Pada Siti Amanah saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Hanisa Rizky. Sini saya akan menjelaskan IRD. Sini yang pertama, banyak pegawai. Satu pegawai mengelola banyak meja. Satu pegawai juga mengelola satu pelanggan. Jadi pegawai itu mengelola 2. Yang pertama ada meja, yang kedua ada pelanggan. Terus di sini pelanggan kan melakukan booking ke warung. Satu pelanggan melakukan satu booking. Satu booking terdapat banyak menu.
Selanjutnya ada LRS. Di sini yang pertama owner. Satu owner mengelola banyak pegawai. Di owner ada ID owner sebagai primary key dan ada ID pegawai sebagai origin key. Selanjutnya pegawai. Satu pegawai mengelola banyak meja. Di sini di meja ada ID mejanya sebagai primary key. Di pegawai ada ID pegawainya sebagai primary key, ID pelanggannya sebagai origin key, dan ID mejanya sebagai origin key. Selanjutnya, satu pegawai mengelola satu pelanggan. Nah, seperti tadi ya, di sini kan di pegawai sudah ada tertera ID pelanggannya sebagai origin key, maka di pelanggan ID pelanggannya sebagai primary key. Selanjutnya, ada ID booking sebagai origin key. Satu pegawai melakukan satu booking. Di sini ada ID booking sebagai origin key. Satu booking menulis banyak menu, memesan banyak menu. Jadi di sini di ID menunya sebagai primary key, origin key-nya ada di booking. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Ayudhya Kaya Tristanti. Kepada Ayudhya, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian spesifikasi file untuk bagian tabel booking. Untuk elemen datanya ada 12 elemen data dengan tipe yang pertama ada nomor booking tipe integer sebagai primary key panjangnya 12, nomor detail menu dengan tipe teks, nomor meja tipenya integer panjangnya 12, nama pesanan tipenya varchar panjangnya 250, nomor HP tipenya varchar panjangnya 250, tanggal pesan tipenya date time, tanggal reservasi tipenya date, total pembayaran tipenya integer dengan panjang 12, total sudah bayar tipenya integer dengan panjang 12, batas pembayaran DP tipenya date time, status pembayaran dengan tipe varchar dengan panjang 250, dan terakhir bukti pembayaran tipenya teks. Lanjut, tabel meja. Untuk tabel meja terdapat 3 elemen data. Yang pertama ID meja dengan tipe integer dengan panjang 11 sebagai primary key. Nomor 2, nomor meja tipenya varchar dengan panjang 50. Yang ketiga, kapasitas meja dengan tipe integer panjangnya 11. Untuk tabel menu terdapat 6 elemen data. Yang pertama ID menu dengan tipe integer dengan panjang 11 sebagai primary key. Yang kedua, nama menu dengan tipe varchar panjangnya 100. Yang ketiga, detail menu dengan tipe teks. Yang keempat, kategori tipenya varchar dengan panjang 50. Yang kelima, nomor HP tipenya varchar dengan panjang 50. Yang keenam, harga tipenya integer dengan panjang 100. Tabel owner terdapat 7 elemen data. Yang pertama ID owner dengan tipe integer panjang 11 dengan keterangan primary key. Yang kedua ID pegawai dengan tipe integer panjangnya 11 sebagai origin key. Yang ketiga nama dengan tipe varchar dengan panjang 150. Yang keempat email dengan tipe varchar dengan panjang 150. Yang kelima telepon tipenya varchar dengan panjang 50. Yang keenam password tipenya varchar dengan panjang 50. Alamat tipe integer dengan panjang 225. Tabel pegawai. Untuk tabel pegawai ada 9 elemen data. Yang pertama ID pegawai dengan tipe integer panjangnya 11 dengan keterangan primary key. Yang kedua ID pelanggan tipenya integer dengan panjang 11 sebagai origin key. Yang ketiga nama tipenya varchar dengan panjang 150. Email tipenya varchar dengan panjang 150. Alamat tipenya varchar dengan panjang 225. Password tipenya varchar dengan
panjang 50, telepon, tipenya Fajar dengan panjang 50, jenis kelamin, tipenya Fajar dengan panjang 50, terakhir jabatan, tipenya Fajar dengan panjang 10. Tabel pelanggan terdapat 7 elemen data. Yang pertama ID pelanggan dengan tipe integer panjang 11 dengan keterangan primary key. Yang kedua ID booking, tipenya integer dengan panjang 12 sebagai foreign key. Yang ketiga nama, tipenya varchar dengan panjang 150, email dengan tipe varchar dengan panjang 150, telepon dengan tipe varchar panjang 50, password tipenya varchar dengan panjang 50, jenis kelamin tipenya integer dengan panjang 225. Baik, saya akan menjelaskan bagian struktur kode. Di sini terdapat struktur kode dengan keterangan NMN sebagai kategori menu. Menunya itu makanan. Untuk bagian SI dengan nama makanan adalah sayur. Nah, untuk nomor 01 di belakang ini sebagai nomor urut produk adalah 1. Nah, untuk yang keterangan NO sebagai nomor dan bagian MNJ sebagai nama meja, yang terakhir 02 itu nomor urut meja adalah 2. Untuk keterangan USR sebagai user, inisial user, dan 001 itu sebagai nomor urut user adalah 2. Saya akan menjelaskan bagian kelas diagram. Pelanggan dengan isi insert, update, delete, dengan relasi 1 atau lebih dengan booking, dan di bagian booking ini terdapat update, delete, dengan relasi 1 atau lebih ke bagian meja, dan di bagian meja ini terdapat insert dan update. Lalu di bagian booking ini dengan relasi menu 1 atau lebih, dan bagian menu ini terdapat search, update. Terus di bagian booking juga terdapat relasi pegawai 1 atau lebih dengan isi insert, update, delete. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sequence diagram untuk meja. Di sini pertama itu ada pegawai. Pegawai, kan pegawai baru datang, masuk kerja gitu kan. Terus di sini pegawai memilih halaman meja. Dia udah login ke aplikasi. Terus di halaman utamanya itu, kan ada beberapa halaman, dia memilih halaman meja. Selanjutnya dia menginputkan data meja. Misalkan dia menginputkan data meja yang mau diisi atau mau menambah meja juga tidak apa-apa. Selanjutnya di sini dikirimlah sama user control. Selanjutnya akan masuk ke database. Jika sudah masuk ke database, maka akan menampilkan hasil. Kembali ke halaman utama dengan pesan kesalahan. Selanjutnya di sini ada sequence dari pesanan dan transaksi. Di sini pegawai menginputkan pesanan database. Jika sudah masuk, maka akan menampilkan hasil dari pesanan. Jika pesanan tidak masuk atau mau diganti, maka akan tampil pesan kesalahan dan menginputkan data kembali. Selanjutnya, jika sudah tampil, kan tadi berhasil nih datanya. Kalau udah tampil, nanti akan ada invoice pembayarannya. Nah, kalau mau melakukan pembayaran, nanti klik tombol pembayarannya. Selanjutnya, inputkan berapa nominal yang akan dibayar. Selanjutnya, dikirimlah ke database. Nanti ada validasi dulu. Jika selesai, maka akan muncul hasilnya. Jika tidak berhasil, maka akan ada pesan kesalahan untuk menginputkan kembali pembayaran. Baik, selanjutnya ada reservasi. Di sini pegawai memilih halaman reservasi, selanjutnya menginput reservasi, lalu mengirim data, maka akan divalidasi.
nanti akan muncul hasilnya. Jika gagal, maka akan ada pesan kesalahan. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada sequence diagram dari pelanggan. Pertama, pelanggan datang ke toko, lalu pelanggan memesan makanan. Ketiga, pegawai menginputkan pesanan, lalu akan divalidasi. Jika berhasil, maka akan tampil pembayaran dan invoice. Lalu pelanggan melakukan pembayaran. Nanti pegawai akan menginputkan transaksinya, lalu akan ada validasi pembayaran. Jika berhasil, maka akan tampil struk pembayarannya. Jika gagal, maka akan tampil pesan kesalahan. Selanjutnya, owner kelola data pegawai. Di sini owner pilih halaman pegawai, maka akan menampilkan pegawai yang sudah ada. Lalu, jika owner ingin menginput pegawai baru, maka klik input pegawai baru. Nanti akan dikirim ke database, nanti ada validasi. Jika berhasil, maka akan menampilkan data pegawai baru. Jika gagal, maka akan ada pesan kesalahan. Selanjutnya, sama seperti pegawai, di sini jika owner ingin menambahkan menu baru, maka klik input menu baru, lalu kirim data menu, nanti akan ada validasi. Jika berhasil, maka akan menampilkan daftar menu baru. Jika gagal, maka akan ada pesan kesalahan. Baik, Makasih. selanjutnya di sini terdapat tampilan UI di mana pelanggan dapat mengakses halaman dashboard pelanggan di icon home, kemudian di sini juga terdapat halaman reservasi di mana dapat mereservasi meja dan juga terdapat bookingan menu. Dan juga ada tampilan katalog menu, di mana terdapat beberapa tampilan menu dan juga beberapa harganya. Kemudian di sini tampilan UI untuk login admin atau owner atau pegawai yang harus memasukkan email dan juga password. Kemudian akan menampilkan dashboard admin di mana ada statistik penjualan atau pendapatan bulanan, kemudian pemasukan bulan ini, hari ini, transaksinya. Juga ada halaman kelola transaksi di mana ada riwayat pemesanan yang berasal dari pelanggan. Kemudian di sini ada halaman kelola meja di mana kita dapat pegawai dapat mengetahui kapasitas dari beberapa meja tersebut. Kemudian di sini ada tampilan admin atau untuk owner saja dapat mengedit profil usaha, deskripsinya, alamat, nomor telepon, dan email yang nantinya tampil di dashboard pelanggan. Kemudian ada penilaian kinerja. Di sini penilaian kinerja ini nantinya terdapat beberapa syarat untuk penilaian terhadap pegawai. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Wanda Hermawan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari kesimpulan sama sarannya ya. Di sini untuk kesimpulannya, di era modern ini kehidupan sangat bergantung pada aplikasi teknologi informasi berkembang pesat, termasuk perangkat dan aplikasinya. Aplikasi yang kami buat itu awareness atau bisa bilang warung nasi memungkinkan pegawai dan pemilik menjalankan berbagai aktivitas serta manajemen data dan waktu dengan efisien. Nah, untuk sarannya di sini, aplikasi ini dapat menambahkan fitur pembayaran agar memudahkan pengguna atau mengakses sebuah wallet yang akan digunakan dan bisa berjalan tanpa kendala. Baik, cukup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf, presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.